21 April 1879, lahir seorang anak perempuan dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasirah. Anak tersebut diberi nama Raden Ajeng Kartini. Semasa remaja, Kartini merupakan anak yang menginginkan kebebasan, menentang adat yang berlaku pada saat itu untuk mewujudkan kesetaraan hak antara pria dan wanita. Bahkan, Kartini mendirikan sekolah untuk wanita kaum miskin. Raden Ajeng Kartini, sosok pahlawan emansipasi wanita yang telah berhasil memperjuangkan hak yang kini didapatkan oleh para wanita Indonesia, di mana para wanita Indonesia kini dapat mengenyam pendidikan yang setara dengan kaum lelaki. Berbeda dengan saat terdahulu, di mana kaum wanita hanya bisa menggantungkan nasibnya pada adat istiadat setempat. Seperti halnya Raden Ajeng Kartini yang hanya bisa mengenyam pendidikan dasar dan itu pun tidak sampai tuntas. Jepara, Jawa Tengah 1891. Hari itu Kartini kecil tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ajeng Ngasirah, menyampaikan sebuah berita yang membuatnya sangat terkejut. Sudah waktunya baginya untuk dipingit, seperti gadis pribumi lainnya yang berhenti sekolah dan bersembunyi di balik tembok tinggi. Bu, Pak, Trinil ingin melanjutkan sekolah. Trinil ingin menjadi gadis pribumi yang cerdas, memiliki cita-cita membuat dunia ini terang. Trinil tak mau dipingit. Trinil ingin melanjutkan sekolah, Pak, Bu. Tidak, Trinil. Bapak tidak bisa menuruti permintaanmu. Ini adalah tradisi adat istiadat sejak dulu. Perempuan tidak perlu bersekolah tinggi, nak. Sudah saatnya kamu dipingit, mempelajari hal-hal yang harus dikuasai oleh perempuan, kemudian menikah dengan orang yang tepat. Pak, tidak bisakah sesekali tradisi ini tidak dilaksanakan? Trinil, Bapak adalah bupati, pemimpin rakyat Jepara. Tidak seharusnya Bapak menghancurkan tradisi kita sendiri. Bu, ini mohon, Bu. Sudahlah, Trinil. Lakukan apa yang sudah menjadi tradisi. Kelak kau akan mengerti mengapa semua ini dilakukan. Apakah semua wanita harus sepertiku? Hanya diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan dasar dan kemudian harus dinikahkan. Sedangkan mereka, kaum lelaki, mereka bisa merasakan pendidikan dengan tingkatan yang lebih tinggi. Mereka berhak memimpin dan mereka berhak berbicara. Itu semua karena mereka berpendidikan. Sedangkan aku, apa hakku? Apa yang bisa kukatakan dan apa yang bisa kulakukan? Kini aku hanya bisa berdiam diri, menerima dan menuruti perintah Bapak. Ini semua tidak adil bagiku. Kartini adalah anak perempuan tertua, maka ialah yang pertama kali merasakan bagaimana rasanya dipingit. Bagaimana rasanya dipingit ya? Entahlah Trinil, yang pasti kau tidak bisa bebas berinteraksi dengan orang. Kau akan dikawal kemanapun kau pergi. Aku tak mau dipingit. Aku ingin bersekolah. Tenanglah Trinil, ini sudah menjadi adat dan kita tidak bisa menghancurkannya. Kami akan meminjamkan buku agar kau tetap bisa belajar. Aku berjanji akan menjadi guru bahasa Belandamu untuk menggantikan guru lamamu. Terima kasih. Aku sangat menyayangi kalian semua. Perasaanku sekarang sangat kacau. Semuanya terasa seperti di penjara. Bersabarlah adikku, kau pasti bisa melalui semua ini. Kau perempuan tangguh, kami yakin itu. Sebenarnya apa itu dipingit? Entahlah,
Ibu bilang aku tidak akan sebebas itu lagi. Kemanapun aku pergi, aku selalu dikawal. Sebenarnya aku tidak masalah dengan ini semua. Aku hanya ingin bersekolah. Aku, Rukmini dan Kalina juga masih bersekolah. Kapan kami akan dibimbing juga? Saat umur kita 12 tahun, Sumatri, iya kan Trinil? Kartini sedang duduk di salah satu bangku kayu yang terletak di halaman belakang rumahnya. Tiba-tiba, dua gadis berwajah Eropa terlihat berjalan dari kejauhan. Kartini memicingkan matanya dan segera tertawa gembira melihat siapa yang datang mengunjunginya. Dua sahabatnya, Rosa Abendanon dan Stella. Kartini, bagaimana kabarmu? Secara fisik, aku memang baik-baik saja. Tetapi, aku tidak bisa memungkiri bahwa batinku terasa perih. Kalian tahu kan aku tidak bisa berdiam diri? Kami mengerti Kartini. Kami pun sangat merindukanmu. Tidak ada lagi gadis pribumi yang cerdas dan ceria sepertimu. Kelas sangat terasa sepi sekali. Aku juga sangat merindukan kalian. Aku ingin kembali. Tapi tradisi ini membuatku tak bisa melakukan apa yang aku mau. Aku tidak mengerti dengan tradisi ini Kartini. Apa salahnya perempuan bersekolah? Aku juga berpikir seperti itu. Kalau kau tak sekolah, apa yang kau lakukan Kartini? Aku akan melakukan apa yang dilakukan oleh perempuan pribumi lakukan selayaknya. Kemudian aku akan menikah. Itulah yang dikatakan oleh ibuku. Oh Kartini, kau harus bersabar. Kalau kau membutuhkan bantuan kami akan selalu ada untukmu. Terima kasih Rosa, Stella. Ini kami bawakan buku-buku untukmu. Beberapa di antaranya berbahasa Belanda. Kau bisa mempelajarinya dari buku-buku ini. Sungguh, aku tidak bisa mengatakan apapun lagi. Apa Kartini? Kami berjanji akan mengunjungimu lagi dengan Ani dan Panpol. Kami akan menemanimu melewati masa-masa sedihmu. Hari-harinya pun diisi dengan semua hal yang katanya harus bisa dilakukan oleh wanita sejati. Ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabat-sahabatnya dan kakaknya Raden Mas Busono. Kardina, Rukmini, Sumatri, sedang apa kalian di sini? Sedang apa kalian di sini? Trinil, ayo kita pergi. Iya, ayo kita berkeliling Jepara. Bukankah kalian tahu aku sedang dipingit? Aku tak bisa pergi tanpa pengawalan dan tak mungkin aku bisa bebas berinteraksi dengan masyarakat. Maka dari itu, jangan sampai ketahuan Bapak dan Ibu sedang pergi. Ayo kita pergi. Kami bertiga akan mengawalmu. Baiklah, tunggu di sini. Ada apa Kartini? Ayo kita hampiri orang-orang yang sedang duduk di gubuk itu. Apa yang mengganggu pikiranmu, Kartini? Ada beberapa hal yang ingin ku ketahui, Rukmini. Lagi pula, tak apa jika sesekali aku berbicara dengan pribumi lainnya.
Tidak perlu. Apakah kalian putri-putri Adipati Arya Sosroningrat? Ya, bagaimana kalian bisa tahu? Tentu saja, beliau adalah Bapak Bupati Jepara. Kami beberapa kali melihat kalian bersama Bapak Bupati. Mengapa kalian pergi tanpa pengawalan? Apakah kalian dipingit? Pak, apakah boleh saya bertanya? Tentu boleh. Apakah memang dipingit adalah hal yang harus dilakukan oleh seluruh rakyat pribumi? Tentu saja, ini adalah adat sejak nenek moyang kita. Lagi pula dipingit bisa membuat kita menjaga diri dan terus berhati-hati terhadap kaum lelaki yang bukan muhrim kita hingga kita menikah. Bu, apakah ibu bersekolah? Kami hanya rakyat biasa. Sejak kecil kami tidak bersekolah. Yang dapat bersekolah hanya rakyat Belanda dan kaum bangsawan. Selain itu, tidak ada lagi yang bersekolah terkecuali laki-laki. Bukannya memang wanita tidak perlu bersekolah. Suatu saat, mereka akan menikah dan melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh wanita seperti kami. Rosa, sedang apa kau di sini? Apakah kau bersama dengan sahabat-sahabat yang lain? Tidak, Kartini, aku bersama kedua orang tuaku. Benarkah? Kalau begitu, aku ingin bertemu dengan mereka. Sudah lama aku tidak bertemu dengan Tuan dan Nyonya Abendanon. Sebentar, Kartini, ada hal yang harus aku bicarakan denganmu. Aku harus pergi, Kartini. Apa maksudmu, Rosa? Aku akan melanjutkan sekolahku di Belanda. Aku sudah lulus dan akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Lalu, bagaimana dengan Stella, Annie, dan Van Kol? Mereka juga akan ikut pergi, Kartini. Kami akan berangkat. Sebenarnya, kami ingin mengajakmu pergi, Kartini. Kami ingin kau meraih cita-citamu. Kami ingin kau melanjutkan sekolahmu, Kartini. Tapi kami sadar bahwa kau tak akan diizinkan untuk pergi. Aku tidak tahu harus bereaksi bagaimana lagi. Berpisah dengan kalian, Rosa. Kita masih bisa berbalas surat, Kartini. Dan yakinlah bahwa aku, Stella, Ani, dan Van Kol akan selalu membalas suratmu. Akan selalu menceritakan keadaan di luar sana. Hari-hari dilewati oleh Kartini dengan lebih bersemangat. Ia selalu berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya, termasuk Tuan dan Nyonya Abendanon. Ada banyak hal yang diceritakan oleh sahabat-sahabatnya, termasuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa kedokteran di Belanda untuk Kartini. Bu, bagaimana pendapat Ibu mengenai beasiswa kedokteran itu, Bu? Trinil, untuk apa kau melanjutkan sekolah? Ibu tahu melanjutkan sekolah adalah keinginanmu. Ditambah melalui beasiswa yang artinya Bapak dan Ibu tidak perlu menanggung uang pembayaran. Tapi nak, kau adalah perempuan, kau sudah dewasa. Bagaimana maksud Ibu? Mengapa kau tidak menikah saja, Trinil? Bu, bukankah Ibu tahu, Trinil ini memiliki cita-cita untuk membuat kaum perempuan bersekolah, untuk membuat kaum pribumi ini mengenyam pendidikan. Jika Trinil menikah, maka mimpi Trinil tidak akan terwujud. Pernikahan itu hanya menghambat segalanya, Bu. Trinil, kau adalah wanita, umurmu sudah cukup. Bahkan biasanya tidak ada wanita berumur 24 tahun yang belum menikah di Jepara. Kau harus sadari itu, Trinil. Sudah saatnya kau berhenti dipingit. Berhenti dipingit, Bu. Tentu, apabila kau menikah, kau akan berhenti dipingit anakku. Sesungguhnya pingitan itu untuk melindungimu, untuk melindungi kaum perempuan. Dan sudah ada orang yang ingin meminangmu. Siapa lelaki tersebut, Ibu? Dia adalah Raden Mas Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat, Bupati Rembang. Dia memang sudah menikah 3 kali, namun ibu yakin dia orang yang tepat untuk kamu. Trinil ingin menemuinya terlebih dahulu, Bu. Ada beberapa hal yang ingin Trinil pertimbangkan. Baik. Kartini, kedua orang tuanya, Kardina, Panji, dan Busono, berdiri di ambang pintu menunggu kehadiran sosok yang sudah ditunggu-tunggu. Jantung Kartini berdegup kencang, pikirannya kacau. Ia masih belum siap.
Bagaimana bila lelaki itu akan menghambat mimpinya? Tentunya keluarga Adipati Aryo Sosodiningrat sudah mengetahui maksud saya datang ke sini untuk bertemu dengan Trinil. Iya. Mohon maaf sebelumnya Adipati Arosinggi, semuanya kami serahkan pada Kartini bagaimana jawabannya. Kami membiarkannya mengambil keputusannya sendiri. Lantas bagaimana dengan jawaban Kartini? Bapak, Ibu, bolehkah Trinil berbicara berdua saja dengan Raden Mas Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat? Baiklah. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Raden. Itu apa yang ingin kamu tanyakan, Kartini? Saya memiliki cita-cita untuk membangun sekolah bagi kaum pribumi, khususnya perempuan. Setidaknya mereka tidak lagi berada dalam keterbelakangan. Saya ingin wanita disamaratakan dengan laki-laki. Saya ingin wanita tidak lagi ditindas dan menjadi kaum yang lemah. Bagaimana pendapat Raden sendiri? Sungguh bagi saya hal itu sangat mudah. Saya juga sempat memikirkannya, namun karena ada beberapa hal yang tidak bisa. Tapi apabila Kartini tetap ingin melakukannya, saya siap untuk apapun itu. Berkat izin dan dukungan dari suaminya, Kartini mulai merintis sekolah yang ia inginkan. Ia memulai dengan mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajarkan tulis-menulis dan ilmu pengetahuan lainnya. Di suatu sore, Kartini telah selesai mengajari temannya untuk membaca. Belajarnya sampai di sini dulu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah datang. Terima kasih Ibu Kartini. Ya, sama-sama. Akhirnya, berkat kegigihan dan dukungan dari suaminya, Kartini mendirikan sekolah wanita di kota Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan di daerah lainnya. Pada tanggal 13 September 1904, Kartini melahirkan seorang anak yang diberi nama Raden Mas Susalit. Namun sayang, pada 17 September 1904, Kartini wafat beberapa hari setelah melahirkan anak pertamanya. Ia meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Walaupun Kartini sudah meninggal, namun perjuangannya untuk kaum wanita akan tetap terus berlanjut. Kartinilah yang membuat terjadinya perubahan pada kaum wanita saat ini. Emansipasi wanita telah terjadi. Perjuangan selanjutnya akan dilanjutkan oleh seluruh wanita Indonesia. Selamat jalan Raden Ayu, jasamu takkan dilupakan. Bagaimana rasanya dipingit ya? Entahlah Trinil, yang pasti tentu saja kau tidak bebas. Let's go. Bagaimana rasanya dipingit ya? Entahlah Trinil,
yang tentu saja kelabuhan anjing. Iya, orang kenal lah. Kami akan dipungut juga saat umur kita 12 tahun. Siapa? Aku kan bisa mati. Misi mas, nama saya Mas. Punten meser sebelah. Ini mengenyam pendidikan. Jika Trinil menikah, maka mimpi Ayo ke cangkel-cangkel kieu, Cok. Berhenti dipingit, Bu. Tentu, apabila kau menikah, kau akan berhenti dipingit. Langsung apabila langsung yang sedang duduk di gubuk itu. Saya sedang istirahat Kartini. Ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan di sini. Aku udah gitu namanya. Balikan. Mama yang sudah di sekolah. Punten meser. Video goblok. Oh, ke video. Ayo, orang orang bro. Alah, iya. Ayo serius. Saya nunduk, oke. Misi mas, nama saya Nimas. Tapi kalau pagi saya jadi Thomas. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Bombastic